Halo semuanya, selamat datang di Pasifin, channel yang membahas topik seputar cara membangun passive income di 2025. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari platform digital yang sebelumnya yang bernama IoTrade, yaitu adalah bot atau platform untuk trading otomatis, trading kripto otomatis ya di exchange Binance dan di Bitget. Oke, kita langsung aja masuk di halaman utama IoTrade-nya. Nah, di halaman utama kita akan disambut dengan menu seperti ini ya. Ini adalah menu wallet ya. Menu wallet di sini itu ada ini ada dua macam wallet, yaitu yang pertama di sini ada yang besar ini adalah wallet utama, jadi ketika kita deposit nanti akan masuknya di wallet utama. Nah, yang kecil ini itu adalah wallet untuk trading fee. Jadi, trading fee ini digunakan untuk istilahnya sharing profit ya. Jadi nanti akan kepotong 20% trading fee-nya ketika kita profit. Karena profitnya itu 100% masuk di exchange kita sendiri. Jadi, kalau menggunakan Bitget ya masuknya di Bitget. Seperti itu ya. Nah, untuk depositnya di sini menggunakan uh, wallet BEP20 ya. Jadi tinggal kalau mau deposit trading fee tinggal di copy saja addressnya. Nah, nanti masuk dari toko kripto, dari Bitget, dari Binance. Nah, nanti tinggal pilih jaringan yang sama yaitu BEP20. Terus di menu di sini, di summary di sini, summary ini tuh ada total dana yang masuk ke IoTrade itu baik dari deposit. Terus kalau kita lihat di filternya, nah ini ada nih, ada reward atau mungkin dari yang lainnya. Di sini ada detail in dan detail out, artinya berarti ini keseluruhan ya, keseluruhan dana masuk di akun IoTrade ini berarti dari bonus juga ada. Kalau dapat bonus ya nanti ada riwayatnya di sini. Detail out itu artinya itu ada withdraw, terus ada mungkin dijadikan trading fee gitu ya. Gitu. Terus transfer ini untuk transfer sesama akun IoTrade. Jadi sesama akun IoTrade misalkan di sini isi trading fee 100, terus yang 50 mau ditransfer ke akun satunya atau yang di 50 mau ditransfer ke akun teman itu juga bisa. Nah, fungsinya withdraw di sini, kalau withdraw di sini itu berarti untuk withdraw bonus ya. Ini bukan withdraw profit karena profitnya itu 100% masuk di akun exchange kita masing-masing karena real perdagangannya itu di exchange masing-masing. Kalau pakai Bitget ya berarti real perdagangannya di Bitget. Makanya di sini perlu diisi trading fee supaya IoTrade-nya bisa jalan. Karena IoTrade ini kan menggunakan sharing profit ya 20%. Jadi misalkan kita profit $10, maka yang di sini nanti akan kepotong $2 seperti itu ya. Nah, di sini juga ada logo kecil ini. Ini tuh bisa diklik juga. Ini isinya itu artinya My Wallet Trading Fee. Berarti nanti di sini akan muncul history pemotongan trading fee. Pemotongan trading fee tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian gitu ya. Nah, ini untuk di menu wallet itu isinya cuman itu. Jadi simple sekali ya. Kemudian kita lanjut ke menu bot. Ketika kita klik di menu bot ini, ketika kita masuk di menu bot ini ada halaman bot setting ya. Ada API setting, ada USDT bot, XAUT bot. Nah, kalau kita klik di API setting, ini adalah halaman untuk menyambungkan atau mengkonekkan IoTrade dengan exchange yang mau kita pakai. Di sini saya contohkan menggunakan Bitget. Nah, di sini informasinya kita bisa baca dengan jelas ya. Jadi di sini IP-nya udah tersambung, terus di sini saya hanya mengizinkan untuk perdagangan spot saja. Jadi yang margin trading dan enable withdraw-nya no. Tapi kalau di Binance ini spot dan margin itu jadi satu ya. Itu tidak masalah. Yang penting itu enable withdraw-nya ini jangan sampai di sini statusnya yes. Karena artinya kalau yes itu tuh akan bahaya gitu. Jadi ini untuk keamanan juga. Dan dari IoTrade juga nggak menyarankan untuk enable withdraw ya. Jadi cukup enable read write and read ya. Jadi nanti IP retracement ini terus spot trading itu cukup itu. Kemudian kalau kita ngeliat lagi di sini ada USDT bot dan XAUT bot. Nah, ini menarik nih. Kita bahas yang ini dulu ya. XAUT bot ini artinya ini adalah untuk
trading XAUT ya, atau XAUT ini gold yang spot ya. Di sini kalau kita klik ini menu tuh ada custom, ada follow, tapi kalau di follow ini belum ada sepertinya XAUT bot. Jadi kalau kita klik custom ini bisa ada averaging only, grid only, averaging dan grid. Saya di sini tertarik menggunakan yang grid ya. Kita coba lihat, kita coba cek ya. Oh ya, ini. Jadi yang XAUT bot ini itu hanya khusus untuk pair XAUT USDT. Artinya kalau XAUT USDT ini hanya bisa menggunakan Bitget ya. Karena setahu saya di Binance itu belum ada deh untuk XAUT. Oke, kita kembali ke XUSDT bot karena di sini halamannya sebenarnya sama dengan XAUT bot ini. Nah, setelah masuk ke bot setting USDT atau USDT bot ini juga halamannya sama. Nah, di sini ketika diklik custom ini ada pilihan averaging, grid only, dan averaging plus grid. Nah, kita lihat dulu yang averaging ya. Averaging ini artinya kita akan trading menggunakan strategi average. Average ini di sini coba kita lihat time frame-nya itu ada pilihan 5 menit, 15 menit, 30 menit. Kemudian max pair-nya ini artinya jumlah koin yang akan ditradingkan bersamaan. Averaging-nya itu sampai 10 layer. Ini menarik juga nih ya. Oh, di sini ada TP indikator nih. Jadi di sini istilahnya trigger ya. Jadi trigger berapa persen kita akan mengambil keuntungan. TP callback-nya itu berarti eksekusinya itu ketika turun berapa persen. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin kalian ingin bahas ini secara khusus, hitungannya seperti apa, boleh di komen di bawah aja. Karena di sini saya akan lebih fokus untuk membahas yang grid only, karena ini menarik sekali nih menurut saya nih. Nah, ketika di halaman grid only, di sini nama ini bebas ya. Nama ini bisa diisi apa aja. Contohnya di sini saya isi nama channel ini aja ya. Terus exchange-nya ya pilih yang tadi ya, karena pakainya Bitget ya Bitget. Tapi kalau dikonekin ke dua exchange sekaligus, karena ini bisa ya dikonekin ke lebih dari satu exchange, nanti klik di sini ada pilihan Bitget dan Binance. Jadi tinggal pilih mau trading di mana, seperti itu. Kemudian time frame. Time frame di sini ada 5 menit, 15 menit, dan 30 menit. Ini perbedaannya itu hanya di keakurasi atau akuratnya eksekusinya nanti, karena kalau menggunakan exchange yang kecil itu otomatis dia akan eksekusinya akan harusnya lebih cepat ya. Di uptrend ini perintah untuk ayo trade. Kita kalau misalkan di sini saya isi uptrend 0,2, artinya ayo trade ini nanti akan baru mulai start ketika ada candle time frame 5 menit yang naik 0,2%. Kalau di sini saya isi 15 menit, di sini saya isi 0,5, maka ayo trade ini akan baru bekerja ketika ada candle 15 menit yang naik 0,2%. Atau kalau di sini diisi 0,5 ya juga artinya akan baru bekerja ketika naik 0,5%. Begitu dan seterusnya. Max pair ini itu adalah kolom untuk mengisi jumlah pair atau jumlah koin yang akan ditradingkan secara bersamaan ya. Ini ditradingkan secara bersamaan, bukan artinya hanya di koin itu aja, itu enggak. Tapi contohnya gini, di sini misalkan saya menggunakan saldo atau modal 500 USDT di Bitget. Nah, di sini saya hanya ingin 500 ini untuk satu settingan. Nah, maka di sini saya hanya cukup isi satu saja di max pair. Nah, di sini saya mau mengaktifkan dua pairnya itu juga bisa. Contohnya misalkan di sini saya mengaktifkan BTC dan mungkin satu lagi XRP contohnya. Nah, jadi kalau saya mengaktifkan dua ini, artinya contohnya nih misalkan udah trading pertama Bitcoin. Nah, setelah itu Bitcoin ternyata turun nih. Nah, nanti ada kesempatan juga trading XRP. Nah, ini akan otomatis dilakukan oleh ayo trade. Seperti itu ya. Jadi max pair ini adalah berapa jumlah koin yang ditrading secara bersamaan. Gitu. Kemudian di bagian grid layer ini kita bisa memilih grid itu sampai 100 layer. Ini yang menurut saya ini luar biasa ya. Jadi kalau market fluktuatif ini cuannya lumayan juga nih. Fluktuatif itu artinya naik turunnya kenceng ya, bukan naik terus. Kalau naik terus ini malah
pakai grid ini seharusnya cuannya kurang maksimal ya. Tapi kalau naik naik turunnya kenceng, nah ini mantap sekali cuannya ya. Contohnya di sini saya akan pilih 15 layer saja ya. Ini untuk contoh aja. Terus di sini tuh ada take profit. Nah, take profit ini itu artinya kita memerintahkan IOTrade untuk menjual koin yang ditradingkan setelah profit berapa persen. Seharusnya untuk menggunakan bot seperti ini itu kita harus di atas 1% ya, di atas 1%. Karena kalau di bawah 1% itu nanti kan ada potongan untuk gas fee-nya, ada ya kita bikin aja 1,5% lah. Artinya nanti setiap keuntungan 1,5% maka kita otomatis iTrade akan menjual. Kemudian di sini ada settingan lagi price down ya. Price down ini karena tadi pilihnya 15, maka di sini sampai 15 layer. Di sini itu kita mengisi angkanya itu, ini kan berarti dimulainya dari second layer nih, ataunya layer kedua. Layer pertama artinya berarti tadi yang first buy-nya. Nah, contohnya kita beli Bitcoin di harga 100.000. Nah, ini eksekusinya pas di harga 100.000. Kalau price down-nya di sini kita isi 1%, 1, maka nanti ketika Bitcoin itu dari 100.000 dari layer pertama itu turun 1%, maka IOTrade akan beli lagi. Gitu ya. Nah, jumlah belinya berapa? Nah, jumlah belinya nanti sesuai yang kita setting di akhir ini. Nah, ini saya kasih contoh satu-satu aja ya. Nah, ini kalau kalau 15 layer, nah ini contohnya saya pilih hanya Bitcoin dan XRP deh. Gitu. Terus coba saya submit. Nah, di sini muncul nih. Nah, di sini muncul namanya tadi, terus ini exchange-nya Bitget, trade balance-nya ini 0 karena belum di start ya. Nah, kemudian pas posisi masuk di sini, itu di sini tuh ada konfirmasi untuk apa namanya ini first buy-nya nih ya. Nah, ini untuk first buy-nya coba kalau misalkan tadi kan 15 layer, coba saya di sini isi 20. Nah, berarti kalau 20 di sini ada trade balance 300, maka di sini itu membutuhkan 300 USDT. Jadi settingan yang saya buat tadi 15 layer itu membutuhkan 300 USDT. Nah, karena tadi saya ingin trading dengan 500, maka di sini saya harus rubah nih. Contohnya bikin berapa ya? 30 contoh. Kalau 30 berarti 450. Berarti rumusnya itu tinggal modal dibagi dengan jumlah layer. Jadi kalau misalkan modalnya 500, jumlah layernya 15, artinya tinggal 500 dibagi 15. Nah, nanti ketemunya diisi di sini. Tapi ini angkanya harus bulat ya, nggak bisa koma kayaknya. Ini kalau si 33, nah 33 ini pas ini 495. Nah, jadi gitu ya. Setelah itu tinggal di submit. Oke, kita lanjut dulu untuk bahas menu selanjutnya. Di sini itu ada ini halaman utama ya. Halaman utama ini mungkin banner ya. Kemudian di sini ada last trade artinya history atau riwayat trading terakhir. Kemudian di menu trade ini itu berarti nanti di sini akan muncul trading atau trade yang sedang berjalan. Jadi perdagangan yang sedang berjalan nanti di sini akan muncul. Kemudian di summary di sini ini nanti di sini akan muncul laporan profit ini di sini harian. Terus di sini bisa difilter juga nih dari tanggal sekian sampai sekian. Terus ini botnya mau apa gitu kan. Karena ini kan bisa apa namanya di bot ini itu kita bisa bikin settingan lebih dari satu ya. Jadi contohnya di sini namanya pasifin, terus nanti di sini namanya apa. Nah, di sini tuh di summary ini itu kita bisa ngelihat nih, bisa evaluasi nih settingan mana yang paling bagus. Terus di sini pairnya kan di sini tuh tadi ada kan pairnya ada banyak tuh. Nah, di sini contohnya di filter nih. Nah, ini pair apa yang paling banyak menguntungkan ya atau mendatangkan profit seperti itu. Kemudian di sini ada chart. Nah, ini chart ini artinya berarti di sini itu laporan berbentuk grafik ya, seperti itu. Ini simple sih, simple banget. Ini di menu trade itu cuman seperti itu ya. Jadi meskipun tradingnya itu di Bitget atau di Binance, tapi kita bisa memonitor
trading yang sedang berjalan di IoTrade ini. Kemudian di halaman akun ini yang diperlukan ini referral link. Artinya di referral link ini kita itu bisa mereferalkan IoTrade ke teman-teman dan pastinya nanti ada dapat bonus. Kalau nggak salah itu bonusnya 20% deh setiap kali ada yang registrasi. Terus di sini ada ceng nickname, ini nama yang tadi, ini nomor HP, ceng password, email. Nah ini tim. Nah ini artinya itu kalau kita mereferalkan IoTrade ini ke teman-teman, di sini kita bisa memonitor juga nih, timnya udah ada berapa nih, udah dapat berapa referralnya. Seperti itu ya. Jadi itu menu-menu yang di IoTrade itu menurut saya itu sangat simple. Nah, jadi itu ya keseluruhan menu atau fitur yang ada di IoTrade. Menurut kalian gimana nih? Tertarik nggak untuk menggunakan IoTrade ini? Kalau menurut saya sih ini sangat simpel ya. Jadi bisa digunakan untuk semua kalangan karena hanya perlu setting sedikit kemudian itu start, habis itu udah jalan otomatis. Nah, buat kalian yang ingin pembahasan tentang IoTrade ini lebih lanjut atau mungkin pengen tahu nih testimoninya bagaimana setelah menggunakan IoTrade ini, coba komen aja di bawah ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video berikutnya. Terima kasih.